Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerepotan dari pegang ini. Masya Allah, Abi. Repot ini kayaknya ya. Ya, pegang HP. Iya, iya. Masih memungkinkan, Abi, jika dibuka ruang tanya jawab? Baik, baik. Bapak Ibu sekalian, rasanya memang kurang pas kalau bahas fikih ini kalau tidak ada tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu yang interaktif langsung boleh dibuka mic-nya atau memberikan tanda raise hand biar saya bukakan mic-nya. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kajian kita akan berlanjut secara rutin. Oleh karena itu, masing-masing mohon kiranya untuk menuliskan nomor HP di ruang chat ya. Cukup nomor HP saja karena belum tersedia link Google Form. Nanti ke depan kita akan buatkan link Google Form. Jika memungkinkan, nomor HP ini insya Allah nanti melalui nomor HP tersebut akan dikirim oleh admin dari pengajian ini untuk men-share info-info dan link-link yang memang dibutuhkan. Silakan Bapak Ibu, jika ingin bertanya kaitannya dengan pemaparan yang Abi Amir sampaikan tadi, karena memang fikih ini menyangkut teknik ya, teknis yang mungkin selama ini kita anggap hal-hal yang sebetulnya bisa boleh, ternyata kita ragu. Nah ini Abi kalau di video yang beredar viral ini tentang urinoir nih Abi. Tentang urinoir, apakah memang penggunaan urinoir di masjid itu tidak sesuai sunnah seperti video yang belakangan viral disampaikan oleh seorang ustadz gitu kan, bahwa penggunaan urinoir di setiap masjid itu disalahkan gitu. Bagaimana kedudukannya itu Abi dalam kaitannya pembahasan tadi? Untuk mengawali pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Saya ingin bertanya, Ustaz. Oh ya, silakan Pak Aksel. Kami persilakan. Saya Agus dari Pondok Belimbing. Oh, Pak Agus. Saya dapat link ini dari Pak Pajak. Oh ya, silakan Pak Agus. Gini ya Ustaz, kan banyak juga di rumah-rumah itu di kamar mandinya satu paket ya, mandi di situ, ya kan, buang air di situ, wudhu pun di situ. Nah, ketika wudhu pun di situ juga satu tempat, padahal kan biasa itu sahabat itu tidak bisa mengucapkan kata-kata, apalagi kata-kata suci dalam doa itu misalnya. Itu bagaimana kondisi? Karena kita harus membaca doa, habis buang air, terus mau wudhu, mengucapkan doa, hafal niat dan sebagainya. Apa misalnya untuk kondisi seperti ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agus, mohon menulis nomor HP di ruang chat Pak Agus ya. Seperti sudah. Oh sudah ya. Baik, baik. Kita sudah tangkap pertanyaannya, kamar mandi yang satu tempat ini satu paket isinya mandi juga, buang air kecil juga dan seterusnya. Baik, saya kumpulkan 3 penanya dulu. Ini sudah 2. Satu lagi kami persilakan. Bisa juga Bapak Ibu jika tidak memungkinkan lewat interaktif, boleh juga menulis di ruang chat untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, saya ingin bertanya, istinja yang menggunakan batu itu saya mendengarnya masih asing gitu, Abi. Istinja menggunakan batu, apakah hanya di Arab saja, digunakan di Arab saja, atau bisa di mana saja gitu, Bi? Ya, Bi. Makasih, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abi, udah 3 penanya nih, Abi. Kami persilakan, Abi. Yang pertama tentang urinoir di masjid. Kemudian yang kedua kamar mandi yang satu tempat mandi, buang air dan seterusnya.
Kemudian 3 dari Bu Evi, pakai batu ini masih terasa asing. Silakan Nabi. Ya, teman-teman, rahimakumullah, tentang urinoir di masjid. Berdiri, ya. Gimana hukumnya Nabi? Jadi gini, perbuatan Nabi ada yang hukumnya wajib diikuti, ada yang hukumnya sunnah diikuti. Sunnah itu maksudnya sebaiknya diikuti. Jika tidak bisa mengikuti ya enggak dosa. Terus yang ketiga ada yang hukumnya boleh diikuti. Boleh diikuti. Misalnya Nabi kalau tidur suka miring ke kanan. Nah, ini sebetulnya masuk dalam mubahat, boleh diikuti. Hanya sebaiknya diikuti. Karena itu membantu kesehatan tubuh kita. Karena setiap hidupnya Nabi itu fitrah manusia gitu. Nah, termasuk dalam kita buang air. Ya, dalam kita buang air besar maupun buang air kecil. Nabi sudah memberikan caranya yang terbaik, yang paling baik, yang paling sesuai dengan fitrah manusia, yang membantu kesehatan dalam diri manusia. Gitu. Itu sebaiknya. Tapi karena itu tidak berkaitan dengan ibadah mahdhah, ibadah ritual, maka itu dimasukkan dalam konteks mubahat, afdoliyat. Artinya boleh, tapi lebih utama. Jadi, boleh lebih utama. Misalnya tidak ikut, ya tidak dosa. Hanya dia tidak kebagian keutamaan itu saja. Nah, jadi jika ternyata di masjid sudah terlanjur berdiri, ya buang air kecilnya, ya kalau bisa renovasi, dibikin duduk dengan bagus gitu ya. Ya kalau sudah tidak bisa ya tidak sampai ke tingkat dosa, ya mungkin ya kurang sehat lah ketika dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kebagian pahala mengikuti sunnah dan sebagainya. Itu teman-teman cara memahami Islam ya. Jadi jangan kemudian dibawa semua yang dikerjakan itu hukumnya wajib, jangan dibawa ke situ. Nah, ini pentingnya kita belajar fikih. Jadi kita belajar fikih itu seperti itu. Supaya kita mengerti mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang afdol, mubah, afdol gitu ya. Seperti itu. Nah, bukan artinya kemudian ketika orang tidak mengikuti yang mubah itu kemudian dianggap dosa, enggak. Seperti itu. Karena itu minal mubahat. Itulah pentingnya kita belajar klasifikasi fikih, teman-teman. Manfaatnya ya besar, kita akan merasakan sehat, kita akan lebih berkah dalam hidup kita. Itu ya. Jadi ilmu itu objektif. Jadi kita namanya maka itu objektif. Biarkan orang mengikuti ajaran ini sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Bukan karena terpaksa atau karena salah paham. Gitu. Bukan karena kita salah menjelaskan sehingga diwajibkan sehingga orang ikut karena merasa wajib. Tapi ada yang amal-amal soleh itu memang sengaja itu sebagai ikhtiar, sebagai ya pilihan bagi manusia. Yang dengannya dia dapat pahala dan dapat keberkahan. Jika tidak mengerjakannya karena tidak mampu, ya nggak apa-apa. Dan tidak dosa. Seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua. Yang kedua tentang kamar mandi yang satu tempat, mandi juga, buang air kecil juga, dan seterusnya. Ya, memang untuk sekarang ini memang paket hemat ya. Karena kan tanah mahal, maka toilet itu langsung satu paket tuh. Ada buang air, ada mandi, situ ada wudhu di situ ya. Yang paling penting adalah bahwa kita memastikan ketika kita selesai dari toilet itu tidak ada najis yang ke bawah. Itu aja, pastikan itu aja. Jadi pastikan bahwa lantai kita sudah suci, artinya kita sudah bersih lah. Nah, kita siram dengan air dan kita wudhu di atasnya. Ketika kita membasuh kaki kita sudah bersih, sudah suci. Gitu. Jadi itu kan kalau sudah air menyirami tempat kita, pun itu toilet, itu sebetulnya sudah suci. Sudah suci ya. Sudah disiramin, sudah atasnya sudah suci. Nah, begitu kan najis lagi. Tapi ketika dia disiramin air di atasnya, kita mandi misalnya, ya udah dia itu sudah suci.
Nah, ketika sudah seperti itu, kita pastikan pas kita melepaskan kaki kita keluar dari toilet itu sudah yakin bahwa itu sudah suci. Dan tidak usah sampai was-was, sampai berkali-kali disiramin, sampai biasa saja gitu. Jangan sampai was-was, sampai kemudian kepikiran nanti, wah ini disiram dulu. Biasa saja, normal. Yang penting kita sudah, makanya kita belajar najis. Kemarin kan kita ada fikih najis. Jadi Ya. ada najis yang dimaafkan, mayufa'anu, yaitu apa? Yang tidak kelihatan. Jadi kita ketika sudah yakin bahwa itu sudah kita siramin air, kemudian sudah yakin nggak ada najisnya, udah kita keluar dengan tenang gitu. Jangan kemudian kepikiran sampai akhirnya was-was. Ada orang tuh sampai bolak-balik 20 kali. Dia nanti keluar, balik lagi, bersihin lagi, bersihin lagi sampai jadi was-was. Itu sudah bagian dari setan kalau sudah begitu. Itu dipermainkan setan dia. Sehingga dia coba wudhunya zuhur, dia baru selesai pas asar gitu. Jadi akhirnya zuhurnya digabung sama asarnya. Itu kan bagian dari setan jadinya. Kenapa kelamaan di toilet? Nah, seperti itu. Jadi yakini bahwa ada najis yang dimaafkan. Kapan itu? Ketika tidak kelihatan. Kita sudah berusaha membersihkan, kita nggak tahu ada najis, ya sudah itu dimaafkan. Seperti itu, ya. Itu tentang masalah toilet satu paket. Oke, ya selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ini dari Bu Evi. Tadi pakai batu di sini maksudnya kan asing, apakah hanya ada di Ya, gurun nanti pasir? misalnya Bu Evi pergi camping, turun naik gunung Bu Evi. Misalnya Bu Evi dengan teman-teman reunian nih Majelis Kafilah Iman, nanti kita pergi ke naik gunung misalnya. Nah di situ Bu Evi nggak bawa air kecuali hanya 1 botol itu untuk minum. Nah akhirnya ya, terpaksa buang air di ladang atau di tempat-tempat di hutan sana. Maka Bu Evi bawa batu atau bawa tisu. Itu ceritanya Bu Evi. Ya itu persiapan kalau kita dalam kondisi perjalanan yang kita nggak nyangka gitu. Nah, pernah satu hari juga jemaah umroh. Jadi dia mampir di rest area, sudah kebelet. Rest areanya nggak ada air sama sekali. Biasa kan kalau di Saudi itu kan rest area itu seringkali nggak ada air di situ. Mampir di rest area nggak ada air, dia sudah kebelet. Karena kan rest area yang ada airnya tertentu aja. Sementara dia sudah kebelet, sudah nggak kuat gitu. Akhirnya buang air di tengah padang pasir itu di situ. Ya sudah pakai batu dia. Nah itu. Jadi jangan sampai kita berpikir kita hidup selamanya normal. Enggak. Ada situasi-situasi yang kita nggak tahu di mana kita memang harus belajar fikih ini. Makanya setelah ngerti fikih ini kita, oh iya benar nih. Gitu. Wah iya untung saya belajar tuh fikih. Gitu. Nah seperti itu. Ini untungnya kita belajar. Ya. Baik, Abi, sudah 1 jam ini. Masih ada beberapa di ruang chat sebetulnya yang bertanya, tetapi karena waktu juga yang membatasi ya, Abi ya. Ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, insya Allah pengajian kita memang singkat, padat, tetapi insya Allah mencerahkan ya. Dan ini sebagai bentuk awal bagi yang bergabung, mungkin nanti bisa dicatat nomor handphone saya ya,